Orang Minangkabau diajarkan satu hal dari kecil. Berani berpikir, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Tapi hari ini ketika keberanian itu masuk ke ruang kekuasaan, apakah ia sedang diuji hukum atau sedang diuji oleh kepentingan? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nadiem Anwar Makarim, sebuah nama yang tidak lahir dari ruang hampa. Ia memiliki darah Minangkabau yang mengalir dari tubuhnya. Darah perantau, darah pemikir, darah-darah orang yang sejak lama diajarkan falsafah Adai Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Dan satu watak khas, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ayahnya bukan orang sembarangan di masanya, seorang intelektual, seorang yang hidup di dunia gagasan dan nalar. Dari rahim keluarga seperti itulah Nadiem tumbuh, bukan sekedar sebagai pebisnis, tetapi sebagai pemikir muda yang mencoba menjawab tantangan zamannya. Ketika ia masuk ke ruang kekuasaan sebagai pejabat negara, dan ia masuk bukanlah sebagai politisi lama, melainkan sebagai orang yang membawa cara kerja baru, cepat, efisien, berbasis keputusan. Dan ini yang sering tidak dipahami, penuh risiko. Dan disinilah persoalan mulai bermula. Dalam sistem pemerintahan, seorang pejabat diberi wewenang untuk bekerja. Wewenang itu bukan hiasan, melainkan amanah untuk mengambil keputusan tentang kebijakan, tentang pengadaan, tentang arah kerja institusi yang ia pimpin. Pertanyaannya sederhana, namun sering sengaja dibuat rumit. Jika sebuah keputusan diambil dalam koridor wewenang, ditujukan untuk memajukan institusi dan dijalankan, tidak ada satupun rupiah masuk ke kantong pribadi, tanpa suap, tanpa korupsi, tanpa niat memperkaya diri, bahkan kekayaannya menurun. Apakah pantas keputusan itu dipidana? Hukum seharusnya bekerja dengan alur yang benar, bukan dengan kacamata dendam, bukan dengan tekanan opini, dan bukan pula karena angin politik berhembus ke arah mana. Menguji kebijakan bukan berarti mengkriminalkan niat. Mengoreksi langkah bukan berarti menghukum keberanian. Dalam negara hukum yang diuji adalah ada atau tidak adanya niat jahat, ada atau tidak adanya keuntungan pribadi, ada atau tidak adanya kerugian negara yang lahir dari perbuatan melawan hukum, bukan sekedar keputusan yang tidak populer atau tidak dipahami. Narasi ini bukanlah untuk mempengaruhi keputusan hukum, bukan pula untuk mengangkat siapapun menjadi benar tanpa proses. Ini hanya pengingat sederhana bahwa keadilan lahir dari nalar yang jernih, dan hukum akan kehilangan wibawanya jika ia lebih sibuk menghukum keberanian daripada membongkar kejahatan yang sebenarnya. Minangkabau mengajarkan satu hal penting. Kok salah kato kadisanggah, kok lurih jalan kadisokong. Artinya, jika salah, diluruskan oleh hukum. Jika lurus, jangan dibelokkan oleh kepentingan. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Adat dijunjung, hukum dipakai, benar dicari, salah diurai. Kuaso dipangku, bukan hiasan, untuk bekerja bukan kepentingan. Jika amanah
lurus dijalankan, jangan dibelokkan oleh hasutan. Hukum adil bukan tajam memilih, salah dihukum, benar jangan disisih. Minang berpesan dari dahulu, akal dijaga, nurani jadi penentu. Saya Beni Budaya.